Jadi kelompok 3 itu membuat tugas untuk membuat aplikasi penjualan buah ya di toko berkah. Kalau lihat perbincangan diskusi tadi, kelompok ini membuat website, artinya online, ya kan? Nah, tapi isinya tidak online. Karena apa? Kalau saya lihat di rancangannya itu belum ada ongkos kirimnya, ya. Tidak sesuai antara rancangan yang satu dengan rancangan yang lain. Kalau saya melihat judul ini dari awal Anda usulkan, mungkin kita di grup WA waktu itu ya, alangkah baiknya penjualan buah itu offline saja. Karena berdasarkan diskusi tadi kan kalian akan menjual buah hanya di satu kota saja, yaitu di Palembang, ya kan? Lebih baik penjualannya penjualan offline aja. Jadi pada saat orang mau beli barang, lihat aplikasinya, sekilo itu berapa rupiah buahnya, keluar nota, selesai. Nanti pimpinan mendapatkan laporan penjualan. Dah, hari ini laku buah apa baik, sebulan berapa untungnya. Nah, itu aplikasi ini kayak gitu aja. Ya, oke. Kalau seperti itu, berarti kita lihat di bawah-bawah. Yang pertama yang saya komentari, daftar isi itu belum ada halaman. Ya, saya nggak mau tugas itu asal-asalan. Ya, kelompok 3, Lipin, M. Abdan, dan satu lagi, buatlah serius mungkin dari awal di e-learning ngumpulnya masing-masing. Ya, beda. Ya kan? Ini yang perbaikan kan? Yang awal belum ada rancangan yang di e-learning. Iya, asal-asalan. Aku tahu kamu tuh cowok galau di kelompok ini, tapi bukan berarti membuat tugasnya boleh asal-asalan. Nggak boleh kayak gitu. Mak mano kalau kamu begawi di tempat wong, gawinya asal-asalan, dia berhenti ke wong, lah punya anak bini, mak mano nak ngidupi anak bini. Gawe kelas sesuatu itu seserius mungkin. Tidak tahu bu, tidak ngerti, tanya dengan kawan yang tahu. Kawan juga tidak tahu, tanya dengan ibu di ruang dosen. Ya, ini banyak nih perbaikan kelompok ini karena buatnya asal-asalan. Nah, prakatanya aja hurufnya tengah kalimat, di tengah paragraf, ya, tidak dibuat rata kanan rata kiri, padahal template-nya rata kanan rata kiri. Ya kan? Yang lain juga, proses bisnisnya bab 1 sampai bab seterusnya hanya rata kiri, tidak rata kanan. Mak mana nak buat laporan magang semester depan? Kalau ngetik baik tidak bisa. Ya, ngetik baik tidak bisa. Oke, proses bisnisnya kalau saya lihat sudah ada tokonya. Tokonya ini di mana? Di Palembangnya di mana? Toko buah berkah itu di mana? Apa kamu foto-foto bayar? Tidak tahu nama tokonya, yang penting ada foto kata ibu kan gitu. Di mana tokonya? Sekali kemarin nyari di Google. Enggak bisa gitu. Enggak bisa gitu, enggak bisa nyari di Google. Oh, ini di Tojolu. Iya. Setahu ibu enggak kate toko di Tojolu ada toko buah mak ini. Karena ibu nih sering beli di Tojolu itu. Enggak kate toko buah. Kalau yang ada toko-toko buah ini ya di pasar buah. Enggak ada di Tojolu ini. Ini bukan pasar buah ini semua alat-alat apa ini dijual ini, makanan-makanan ini kayak di pasar buah 24 Ilir itu. Makanya lagi-lagi saya bilang cari objek yang real, cari objek yang nyata. Tidak boleh googling. Ini kamu googling, ini sudah mengurangi penilaian. Ya, semua akan terbuka pada saat Anda presentasi. Ya, semua akan terbuka pada saat Anda presentasi. Nah,
Ada notanya, semangka sekilo sekian, melon sekilo sekian, nangka sekilo sekian. Oh, berarti buah semangkanya sudah dipotong-potong. Melonnya sudah dipotong-potong, kan satu bulatan itu kan lebih dari sekilo. Iya kan? Salak, lengkeng, pepaya juga. Pisang tanduk jualnya kiloan, bukan sisir. Nanas jualnya kiloan, bukan satuan. Ini kan nota yang nggak tahu ini fiktif juga, suruh kawannya nulis, difoto, taruh di tugas. Ya kan? Bohong itu yang real, nak. Ya, bohong itu yang real, jangan tidak real. Ya, karena di mana-mana jual pisang itu seseran. Nah, pepaya itu jarang pepaya yang dipotong. Ada juga sih memang, cuman agak jarang. Biasanya pepaya itu per satu itu ya, satuan. Karena ada yang kurang 1 kilo, ada yang 1 kilo. Oke kalau jambu, oke kalau nangka, oke kalau salak, lengkeng. Nanas juga biasanya jarang wong jual nanas kiloan. Cobalah kamu galak digantung-gantung wong itu yang sudah dikupas, tinggi kok 10.000. Ya. Nah, carilah bukti yang real. Tugas kelompok 3 mencari toko buah nantinya. Aku tidak mau lagi kayak gini. Nggak mau, boleh kalian nggak mau, berarti nilai kalian D. Nggak usah susah-susah. Ya, identifikasi masalah. Tahu nak, kamu tuh lanang, wongnya males nulis tahu. Tapi tidak mungkinlah identifikasi masalah dibuat cuma satu kalimat. Sistem masih bersifat manual. Titik. Kamu nak nembak pacar kamu, ada intro dak? Ada ya? Ya coba kamu ditembak, dak kata intro. Kau galak dak jadi pacar aku? Kan dak mungkin. Giliran nulis ilmiah dak kata intro. Giliran sama pacar kagak ada intronya. Diajak dulu ke pasar, dibeli ke dulu makanan, misalnya ya, itu kan intro. Nama itu juga dengan penulisan ilmiah, harus ada intronya, harus ada narasinya dulu. Berdasarkan latar belakang di atas, penjualan misalnya di toko buah ini belum maksimal karena penjualannya masih bersifat bla 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 bla. Cerita dulu, iya nak ya. Oke. Apa deskripsi manual nih? Rasanya ibu udah kata poin deskripsi manual ada ya? Deskripsi manual 1.3. Tahu ibu ya? Kegunaan sistem memudahkan konsumen. Nah, lihat contohnya baik ya. Contoh template ibu ya. Memudahkan konsumen tanpa harus datang ke toko. Mak mano kalau aku nak beli nanas, aku ada di Papua. Sampai Papua berapa hari? Kurasa lebih dari 1 hari ya. Busuk nanas. Nah, makanya kakek penjualannya jangan online aja ya. Biasanya buah yang tidak dijual secara online itu buah yang tidak cepat busuk. Tidak semua buah. Nah, misalnya apa? Apel misalnya ya, yang tidak harus dikemas pakai pendingin. Nah, itu boleh hanya buah-buah tertentu. Tapi untuk khusus kelompok ini nggak usah lah, nanti ribet lagi. Kemampuan sistem melihat harga dan stok buah yang ada di toko, bukan seperti itu nulisnya. Ya. Target semua masyarakat. Target itu siapa saja pengguna yang menggunakan aplikasi. Nah, siapa saja. Kalau dia offline berarti nanti siapa aja yang pakai nanti programnya. Kalau dia offline. Pemilik toko, karyawan itu kaki ada bagian penjualan, ada kasir. Ya? Nah, itu ya. Itu disebutkan di sini. Ya.
Oke, makanya teman-temanmu tadi pada jeli melihatnya. Kok ada respon time lebih dari 20 menit. Nggak jadi mau beli buah di toko ini. Respon time-nya nunggu loading terus gitu kan. Anak ibu yang umur 4 tahun kalau main game loading dia marah-marah. Apalagi nak beli buah. Ya. Yang lain-lain tolong perhatikan juga. Ibu udah ngecek detail. Apalagi tadi? Terus desain sistem ini salah ini ya. Salah nama ya. 31 itu gambar yang kamu buat di sini. Coba buka dulu 3.1 nak di sini. Mana? Di page 10. Di page 10 itu gambar use case diagram, bukan gambar data flow diagram. Bisa enggak? Nah, yang di bab 3 coba buka. Dimatikannya sudah. Bab 3 itu 31-nya itu adalah use case diagram, bukan data flow diagram. Mana bab 3? Nah, itu kan gambar apa itu? Use case diagram kan? Bukan data flow diagram. Ya. Nah, nanti sesuaikan dengan penjualan offline. Kalau penjualan offline, konsumen pakai aplikasinya enggak? Nah, tidak, berarti enggak kate aktor konsumen nanti ya. Nah, jadi siapa saja yang menggunakan aplikasi, jadikan dia sebagai aktor. Ya. Oke, misalnya ada Bu, kaget misalnya karyawannya itu dibagi-bagi. Kasir kaget dia mah ini. Kaget uang bagian penjualan mah ini. Kaget pemiliknya mah ini. Nah, berarti ada 3 aktor misalnya ya. Karyawan bagian penjualan misal ya. Kasir sama pemilik toko. Poin yang harus ada kalau kita penjualan offline itu apa? Proses yang harus ada. Proses yang harus ada kalau kita penjualan offline itu apa? Coba yang lain, kalau kamu buat program penjualan offline, penjualan tidak online, kira-kira prosesnya apa di program yang harus ada? Use case-nya. Kira-kira apa aja? Hah? Yang pertama, kelola data siapa user gitu. Nah, kita input kan supaya dia bisa login. Terus apa lagi? Buahnya atau produknya kan gitu. Kan kita masuk ke mangga harum manis sekilonya 25.000, kita entry ke dulu di sini. Nanas dijualnya per buah, 1 buah sekian. Tiba-tiba minggu depan ada stok baru, harganya beda karena modalnya naik. Kita ubahlah di sini. Gitu. Ya, terus apa lagi nak? Iya, transaksinya. Transaksi boleh transaksi penjualannya. Nah, inilah yang paling penting. Ya kan? Ini nanti menghasilkan apa? Menghasilkan misalnya stok barang atau stok buah, ya, stok buah atau stok produknya. Ini menghasilkan apa? Nota penjualan atau pembayaran boleh, namanya bukan pembelian karena kita tidak beli barang kan, kita jual barang, namanya nota penjualan atau apa namanya ini, kwitansi boleh, kwitansi penjualan ya. Apalagi selain nota penjualan, transaksi ini menghasilkan apa? Laporan penjualan. Nah, nanti di DFD buat laporan penjualannya, buat laporan penjualan buah yang sering terjual atau yang laku. Buat laporan buah penjualan per periode saja, per periode. Jadi kalau aku nak jenguk hari ini penjualan kita ada berapa rupiah, lihat dari periode nih, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, nak sehari jadi, nak seminggu jadi, nak sebulan jadi, nak setahun jadi. Nah, paling tidak ada 2 inilah. Ada 2 laporan ini. Ini nanti masuk ke data flow diagram. Kamu buat dulu lah, kaget aku cek benar salahnya. Berarti kalau kita lihat di sini ada berapa data store nak? Kalau kita mau buat DFD, di DFD ada berapa data store nak? Coba
Yang pertama user, yang kedua buahnya, ya kan? Yang ketiga transaksi. Silakan tambahkan data store yang lain. Nah, jadi data store-nya inilah, ini juga entitasnya ya. Ini juga entitasnya yang ada di IRD. Ini juga tabelnya yang ada di desain tabel. Paling tidak harus ada 3 data store ini atau 3. Ini semuanya masih salah. Perhatikan juga kalau nanti di transaksi, ya nanti di transaksi jangan cuma ada ID transaksi, tanggal transaksi. Di transaksi ini kan akan menghasilkan nota nih. Nih nota. Di dalam nota seperti yang coba buka nota. Yang nota-nota yang kamu screenshot tadi. Tuh. Di dalam situ kan ada harga. Harga ada di sini. Harga ada di entitas 2. Ya, harga. Nama barang ada di sini. Nah, ada apa dia di situ? Harus ada jumlah. Terus di bawahnya kan ada yang di bawah sekali nih, total jumlah kan? Yang ini. Nih. Nah, harus ada field itu, harus ada atribut itu. Total jumlahnya. Bagaimana kita membuat nota kalau tidak ada jumlah dengan total jumlah? Kalau harga, ya harga sama ini, jumlah sama berapa kilo. Nah itu apa namanya? Aku nak beli 1 kilo, nak beli 2 kilo, itu namanya apa? Satuan ya? Oke, satuan yang dibeli. Nah, misalnya apalah namanya ya, terserah mau kamu ubah juga nggak apa-apa. Pokoknya intinya nih, yang ini harus ada ini juga nih. Orang beli berapa ya? Banyak. Oke, banyak namanya boleh, banyak barang yang dibeli ya, banyaknya. Nah, harus ada itu. Kalau nggak ada itu gimana mau buat total jumlah? Ya kan? Nggak bisa dibuat total jumlah kalau tidak ada atribut itu. Nah, coba kamu lihat yang kamu desain di page. Coba di page berapa itu? Yang di desain tabel. Pembayaran ya? Nah, di pembayaran. Coba kamu jengok. Di page 14. Page 14. Terus. Terus ke bawah. Nah, yang nomor 5, tabel nomor 5. Tuh, tabel pembayaran. Nah, masa cuma ada 3 itu aja? Mana jumlahnya? Mana banyaknya? Mana total jumlahnya? Iya kan? Tidak mungkin cuma ada ID pembayaran, ID order, jenis pembayaran. Nah gitu ya, tidak mungkin cuma ada 3 itu. Nah yang paling penting juga harus ada tanggal ya, tanggal notanya. Sama nomor notanya, nomor berapa? Karena setiap nota itu beda nomor. Paham enggak? Googling di internet cara merancang penjualan offline. Googling di internet cara membuat program penjualan offline, banyak. Di YouTube pun banyak, tutorialnya banyak. Mending kamu sekarang, kalau zaman ibu dulu nak beli buku nih ya, integer, benar enggak tulisannya integer? Tipe datanya itu. Yang benar itu apa? Integer. Nah, ngetiknya itu jangan sembarangan juga. Nah, kalau kamu kaget nak ngelamar pegawai, kalau kamu sembarangan, tidak diterima wong. Ngapo? Karena gawenya asal-asalan. Seriuslah dikit. Jangan kamu anggap remeh tugas ibu ini karena tugas per kelompok, jangan. Modal kamu pegawai kaget kita kuliah inilah. Ya, bagus kamu kuliah, disiplin, buat tugasnya detail, akan bagus juga gaweannya kaget. Bukan berarti Bu, kaget pada saat kamu pegawai kaget ya,
ilmu yang Ibu Nyimas beri kepada saat kuliah dak katek nyangkut-nyangkut jadi begawe. Bukan hanya ilmunya, tapi bagaimana cara menyelesaikan tugas, bagaimana berkomunikasi dengan orang, itu juga ilmu. Lagi kalau kamu begawe, paling-paling ilmu yang di kuliah ini paling-paling 20-30% yang dipakai. Yang real ya, yang real ilmu nyunian. Nak begawe apa baik? Nah itulah galau. Karena yang kita gawe itu monoton. Tidak kita pakai galau yang ilmu-ilmu kuliah nih. Tapi apa yang dipakai? Bergaulnya kamu, komunikasinya kamu, cara kamu menyelesaikan tugas, disiplinnya kamu, itu masuk juga ke sini. Nah, gitu ya. Jadi jangan kerjanya asal-asalan. Selesaikanlah dengan seserius mungkin. Ibu juga tahu kamu tuh misalnya masih kurang paham, wajar. Tapi tidak asal-asalan kerjanya. Jadi ketahuan yang asal-asalan dengan yang tidak asal-asalan. Paham ya kelompok 3 ya? Jangan asal-asalan lagi ya. Lipin, Ihsan, Abdan. Dah tutuplah.